Yo, what's up? Para pembongkar misteri. Balik lagi sama gue di Baru Tahu, channel yang berani ngebahas hal-hal yang sering kali dianggap tabu. Oke, kita semua pernah dengar ceritanya, atau bahkan mungkin pernah lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Di sekolah, di tempat kerja, atau di kampung, seseorang yang tadinya diam, tiba-tiba badannya kaku, matanya melotot, suaranya berubah jadi berat atau melengking, dan dia mulai teriak-teriak atau ngelakuin hal-hal di luar nalar. Kadang dia ngaku jadi penunggu pohon, arwah nenek moyang, atau macan. Fenomena yang kita kenal dengan nama kesurupan. Kepercayaan yang udah mengakar ratusan tahun di budaya kita dan di seluruh dunia bilang, ini adalah saat di mana tubuh seseorang diambil alih oleh kekuatan lain. Jin, arwah penasaran, atau roh-roh gaib. Sebuah invasi spiritual. Tapi di tengah semua cerita mistis ini, para psikolog dan sosiolog punya penjelasan yang beda total. Sebuah penjelasan yang gak ngelibatin dunia gaib, tapi justru ngelibatin sudut-sudut paling dalam dan paling gelap dari pikiran manusia yang lagi tertekan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di otak orang yang lagi kesurupan? Oke, kita pakai kacamata sains dulu. Di dunia psikologi modern, fenomena yang gejalanya mirip banget sama kesurupan ini seringkali dikategorikan sebagai dissociative trance disorder, gangguan trans disosiatif. Namanya ribet, tapi kata kuncinya cuma satu guys, disosiasi. Apaan tuh disosiasi? Bayangin pikiran lo itu kayak rumah yang punya banyak ruangan. Ada ruangan memori, ruangan emosi, ruangan identitas diri atau siapa gue, dan ruangan kesadaran. Normalnya, semua pintu di rumah ini kebuka dan lo bisa gerak bebas dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Nah, disosiasi adalah saat otak lo karena ngalamin sebuah guncangan yang hebat, secara otomatis ngebanting dan ngunci beberapa pintu itu. Tiba-tiba, koneksi antara kesadaran lo dengan memori lo atau antara kesadaran lo dengan tubuh lo jadi terputus. Kenapa otak ngelakuin ini? Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang ekstrim. Saat lo ngadepin stres, trauma, depresi, atau tekanan batin yang rasanya udah gak sanggup lagi buat ditanggung, pikiran lo kadang secara gak sadar memisahkan diri dari realitas. Tujuannya buat ngelindungin ruang utama di kesadaran lo biar gak hancur. Ini kayak sekring di otak yang otomatis putus pas ada lonjakan listrik yang terlalu tinggi. Terus, apa hubungannya mekanisme pertahanan diri ini sama orang kesurupan yang ngamuk-ngamuk? Nah, disinilah faktor budaya kita, terutama di Asia, jadi sangat penting. Di banyak budaya kita, mengekspresikan emosi negatif secara meledak-ledak, kayak marah besar, teriak-teriak frustasi, atau nangis histeris, itu seringkali dianggap gak sopan, tabu, atau bikin malu. Lo gak bisa teriak-teriak ke atasan lo yang semena-mena. Lo gak bisa ngamuk di depan keluarga karena masalah yang rumit. Semua emosi negatif itu harus dipendem, ditahan, ditekan dalam-dalam. Bayangin, semua emosi yang dipendem itu kayak uap di dalam panci presto. Makin lama makin numpuk, tekanannya makin tinggi, makin panas. Suatu saat, dia butuh jalan keluar biar gak meledak. Nah, disinilah fenomena kesurupan jadi katup aman psikologis yang diizinkan sama masyarakat. Ini jenius banget kalau lo pikir-pikir. Saat seseorang masuk ke kondisi kesurupan, dia dapat izin dari masyarakat buat ngeluarin semua emosi terpendamnya. Kenapa? Karena bukan dia yang lagi ngamuk atau nangis-nangis, tapi jin atau arwah yang lagi ngerasukin dia. Identitas pribadinya lagi offline karena proses disosiasi tadi. Dan bagian terbaiknya, setelah sadar, dia bebas dari tanggung jawab. Orang-orang di sekitarnya bakal maklum, bahkan kasihan. Oh, wajar dia gitu, kan lagi kesurupan. Dia bebas dari rasa malu atau sanksi sosial. Ini adalah cara yang sangat efektif, meskipun ekstrim,
dari alam bawah sadar buat ngelepasin tekanan psikologis yang udah gak tertahankan lagi. Oke, itu mungkin ngejelasin satu orang. Terus, kenapa kesurupan sering banget terjadi massal? Satu kelas tiba-tiba teriak-teriak, atau satu lantai pabrik tiba-tiba heboh. Fenomena ini punya nama histeria massal atau mass psychogenic illness. Ini adalah penyebaran ilusi atau perilaku aneh yang bisa nular dengan cepat di dalam sebuah kelompok yang tertutup dan lagi ngalamin stres kolektif yang sama. Resepnya simple. Pertama, lo butuh kelompok yang stres bareng-bareng. Misalnya murid-murid yang lagi stres berat karena mau ujian nasional. Atau buruh pabrik yang rasa tertekan sama target produksi dan kondisi kerja. Kedua, lo butuh pemicu. Satu orang, biasanya yang level stresnya paling tinggi atau punya masalah pribadi, kena duluan. Kejadian ini dramatis dan narik perhatian semua orang. Nah, orang-orang lain di kelompok itu yang otaknya juga lagi rapuh karena stres, ngelihat kejadian ini. Secara nggak sadar, otak mereka nangkep ini sebagai sebuah cara yang diperbolehkan atau valid buat ngelepasin stres mereka sendiri. Terjadilah efek domino. Ketakutan dan sugesti menyebar secepat virus di antara orang-orang yang kondisi mentalnya lagi sama-sama rentan. Jadi, apa itu kesurupan? Apakah ini murni soal jin dan arwah? Atau murni soal psikologi dan stres? Mungkin jawabannya nggak sesimpel itu. Dari kacamata budaya dan kepercayaan yang udah berusia ribuan tahun, ini adalah sebuah interaksi nyata dengan dunia spiritual. Dan pengalaman takut, sakit, dan kehilangan kontrol yang dirasain sama orang yang ngalamin itu 100% nyata bagi mereka. Dari kacamata sains modern, ini adalah mekanisme pertahanan diri pikiran kita yang luar biasa kompleks. Sebuah teriakan minta tolong tanpa suara dari jiwa yang lagi tertekan berat, yang diekspresikan lewat skrip atau peran yang disediakan oleh budaya di sekitarnya. Penjelasan ilmiah ini nggak bertujuan buat bilang kalau kepercayaan itu salah, tapi yang ngasih kita sebuah lensa baru buat ngeliat fenomena ini. Mungkin lain kali kita lihat ada orang kesurupan, selain manggil orang pinter, kita juga harus bertanya, tekanan seberat apa yang lagi dialami sama orang ini sampai-sampai pikirannya harus kabur dari tubuhnya sendiri. Karena pada akhirnya, entah itu setan dari luar atau setan dari dalam, keduanya sama-sama butuh dimengerti dan dibantu. Gimana guys? Jadi baru tahu kan? Pengalaman paling aneh apa yang pernah lo lihat atau dengar soal kesurupan? Share cerita lo yang sopan ya di komen. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.